Hai Sobat Kabar Murni, jumpa kita dalam program Kabar Murni. Kali ini Sobat, kembali Kabar Murni hadir dengan mengabarkan kabar-kabar seputaran emas menarik hari ini. Sobat Murni pasti sudah gak sabar kan? Kali ini Sobat Murni, kita akan bahas tentang jenis-jenis emas yang bagus untuk investasi. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa follow, like, dan subscribe akun channel kami ini ya, agar terus bisa berkarya ya Sobat. Nah, Sobat Kabar Murni, emas adalah salah satu logam mulia dan merupakan barang mewah yang telah lama dijadikan sebagai perhiasan ataupun aset investasi. Selain karena tampilannya yang menarik, emas sering dijadikan sebagai aset investasi karena harganya yang terus meningkat. Meski begitu, tidak semua jenis emas cocok untuk dijadikan sebagai simpanan investasi. Pasalnya, ada beberapa jenis emas yang nilainya justru akan berkurang seiring berjalannya waktu. Oleh sebab itu, Anda perlu mengetahui nih apa saja jenis emas yang bisa dijadikan instrumen investasi yang menguntungkan. Berikut ini adalah jenis-jenis emas yang perlu Anda ketahui. Yang pertama, emas batangan. Jenis emas yang pertama yang cocok dan sering digunakan sebagai aset investasi adalah emas batangan. Alasan jenis emas ini cocok dijadikan sebagai investasi adalah karena kandungan emas murni yang ada di dalamnya memiliki kadar hingga 24 karat. Artinya, emas yang terkandung di dalamnya mencapai 99,9%. Berbeda halnya dengan jenis lainnya seperti perhiasan karena seringkali menggunakan berbagai campuran logam. Anda dapat membeli emas batangan dalam berbagai ukuran, mulai dari 1 gram, 2,5 gram, 5 gram, 10 gram, 100 gram, 500 gram, 1 kilogram, dan seterusnya. Selanjutnya, perlu kita ketahui bahwa bentuk fisik dari emas ini hanya berupa batangan saja. Ia tidak cocok diubah menjadi berbagai bentuk seperti perhiasan karena hampir seluruh kandungannya adalah emas yang lunak sehingga mudah rusak. Yang kedua adalah dinar emas. Selain berupa batangan, jenis emas selanjutnya yang sering digunakan sebagai aset adalah dinar. Dinar sendiri merupakan emas dalam bentuk kepingan koin yang telah lama digunakan sebagai alat transaksi di negara-negara Timur Tengah. Meski begitu, dinar lebih populer digunakan sebagai instrumen investasi dibandingkan dengan alat transaksi di Indonesia. Seperti halnya emas batangan, dinar cocok dijadikan alat investasi jangka panjang karena kandungan emas murninya yang tinggi. Di Indonesia sendiri ada 2 jenis dinar, yaitu 22 karat kandungan emasnya 91,7% dan 24 karat kandungan emasnya 99,9%. Yang selanjutnya nih Sobat Kabar Murni, yang ketiga yaitu emas perhiasan. Jenis emas selanjutnya adalah berupa perhiasan. Banyak orang yang menggunakannya untuk dipakai sekaligus menjadi alat investasi. Namun demikian, jenis emas perhiasan sebetulnya tidak dianjurkan untuk dijadikan investasi. Pasalnya, biaya yang Anda keluarkan tidak hanya untuk membeli emasnya saja, tetapi juga terdapat ongkos pembuatannya. Perhiasan emas juga memiliki kandungan logam lainnya seperti seng, tembaga, perak, dan sebagainya. Nah, kandungan logam mulia lainnya digunakan untuk menutupi kekurangan emas yang lunak sehingga perhiasan tersebut bisa kuat, anti gores, dan tahan lama. Seiring pemakaian untuk berbagai aktivitas dan dalam waktu yang lama, kualitas dari berbagai campuran logam tersebut akan menurun. Hal inilah yang membuat harga emas perhiasan bisa menyusut sehingga nilai jualnya justru di bawah harga pembelian. Yang keempat, emas lokal. Jenis emas berikutnya yang bisa digunakan sebagai instrumen investasi adalah emas lokal.
Istilah lokal digunakan karena proses pembuatan dan pemurnian emas yang menggunakan metode industri rumahan. Karena emas lokal dibuat oleh individu atau kelompok kecil masyarakat, maka harganya bisa berbeda-beda ya, tergantung pada daerah tempat produksi dilakukan. Setiap lokasi daerah juga memiliki tingkat kemurnian yang tidak sama, sehingga hal ini menjadi salah satu faktor yang menentukan harga emas lokal. Jenis emas selanjutnya yaitu yang kelima, emas kuno. Emas sudah sejak lama dianggap sebagai barang berharga sehingga orang zaman dahulu sering menjadikan logam mulia ini sebagai bahan untuk membuat berbagai barang mewah. Sampai sekarang, barang-barang tersebut telah banyak dikumpulkan dan dikoleksi oleh para kolektor dari berbagai penjuru dunia. Tentu saja, selain sebagai pajangan dan koleksi, emas kuno juga bisa menjadi sebuah investasi. Nilai sejarah yang dimiliki oleh barang antik tersebut sangatlah berharga, dengan demikian nilai jual dari emas kuno menjadi mahal. Yang keenam yaitu emas granula. Granula merupakan jenis emas yang memiliki bentuk fisik berupa serbuk dan bertekstur halus. Anda tidak bisa mendapatkan emas granula di toko logam mulia biasa karena ia tidak diperjualbelikan pada sembarang tempat. Untuk mendapatkannya, Anda perlu mendatangi tempat pengrajin produk emas. Kegunaan dari granula ini adalah untuk membuat berbagai jenis perhiasan berbahan dasar emas. Yang terakhir, yang ketujuh, emas online. Pernahkah Anda mendengar istilah emas online, Sobat Kabar Murni? Ya, perkembangan teknologi telah memungkinkan pembelian logam mulia ini melalui internet. Anda bisa mendapatkan emas secara online tanpa harus mendatangi toko logam mulia secara langsung loh. Meski begitu, Anda tetap harus selalu waspada ya dan berhati-hati demi menghindari penipuan yang merugikan Sobat Kabar Murni. Anda bisa mendapatkan emas online melalui layanan yang disediakan oleh bank, pegadaian, atau perusahaan jasa keuangan lainnya. Nah, pemirsa Sobat Kabar Murni, itulah jenis-jenis emas yang bagus untuk investasi. Sekian dulu ya pemirsa Sobat Murni pembahasan kita kali ini. Tonton terus video-video kami seputar kabar-kabar Murni ya guys. Tentunya jangan lupa follow, like, dan subscribe akun channel kami untuk mendukung program-program kami selanjutnya. Bye!